Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 4A, B, C, dan D? Hari ini kita kembali belajar IPS tentang jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekitar. Ini adalah pembahasan terakhir sebelum kalian akan mengikuti PH3 IPS yang akan dilaksanakan insya Allah tanggal 30 Maret. Jadi ibu minta kalian coba perhatikan, dengarkan, dan pahami materi untuk hari ini. Oke, kita langsung saja. Nah, kemarin itu kita pernah bahas tentang apa itu pengertian bekerja. Nah, ada yang masih ingat? Nah, bagi kalian yang udah lupa nih, Ibu ingatkan lagi ya. Bekerja adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan, pendapatan. Nah, penghasilan pendapatan itu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di sini dituliskan ya, orang bekerja untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Pekerjaan itu dibedakan menjadi dua, ya. Pekerjaan yang menghasilkan barang dan juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kalau waktu itu ada yang kalau waktu itu kan kita pernah bahas juga tuh ya di semester 1. Nah, ini kita coba bahas kembali. Oke, check it out. Ya, nih, pertama adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, ada banyak sekali ada banyak pekerjaan yang menghasilkan barang. Ya, barangnya itu bisa berupa apa saja. Nah, tapi ini kita klasifikasikan atau kita bedakan dengan beberapa jenis. Pertama ada petani. Nah, petani adalah orang yang bekerja di bidang pertanian dan menghasilkan berbagai bahan pangan. Pangan tuh makanan ya. Nah, pekerjaan petani dilakukan di sawah, di ladang, ataupun di kebun. Hasil dari kegiatan pertanian itu contohnya banyak sebenarnya, tapi ini Ibu sebutkan nih kayak padi, karet, kopi, teh, kelapa, dan sebagainya. Kalau padi itu pangan ya. Kalau karet berarti tanaman perkebunan atau tanaman industri. Kalau kopi pun juga sama, perkebunan atau industri. Teh juga, kelapa juga, dan sebagainya. Jadi yang termasuk pangan selain padi apalagi ada jagung, ada ubi, ada gandum, dan sebagainya. Tapi kalau di Indonesia kita tidak, Indonesia itu bukan daerah alami yang dapat ditumbuhi oleh gandum. Jadi gandum tuh bukan berasal dari Indonesia. Nah, kalau kalian makan gandum tuh baik itu dia Indomie, roti, dan apapun sebenarnya bahan pangan dasarnya itu bukan dari Indonesia tapi diimpor dari luar negeri. Ingat, sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar, kalau bisa dikurangi impor-impornya atau dikurangi belanja-belanja dari luar negeri. Tapi kita harus kalau bisa kita yang bisa menghasilkan produk kita sendiri dan kita menjual ke luar negeri supaya income-nya atau pendapatan negara kita semakin besar dan negara kita akan semakin maju. Oke, sekilas ya. Selanjutnya ada peternak. Nah, peternak ini adalah orang yang pekerjaannya memelihara dan mengembangbiakan hewan ternak. Nah, jadi hewan-hewan ternak tuh apa nih? Ada nih sapi ya, kerbau. Apa aja contohnya nih? Ada sapi, kambing, ayam, itik, burung, lebah, ya kan? Kemudian hewan ternak itu kemudian setelah dipelihara kemudian akan dijual, dan biasanya yang dijual itu apanya? Misalkan dagingnya, susunya, atau berupa madu ataupun berupa telur ya. Kalau telur itu kalau misalkan yang dipelihara adalah ayamnya pun selain telur, daging ayamnya pun juga dijual. Jadi tergantung apa yang mau diusahakan atau dijual, tergantung jenis hewan-hewannya tuh ya. Selanjutnya ada pedagang. Nah, pedagang kalau dalam kriteria kegiatan ekonomi, pedagang ini kan termasuk distributor. Ya kan, dia menjual kembali, dia menjadi perantara antara produsen dengan konsumen. Meskipun distributor ya atau pedagang itu bisa aja dia menjual ke tempat lain, terus tempat lainnya juga menjual lagi. Jadi kayak rantai distribusi terjadi di situ. Nah, kita bahas tentang pedagang. Pedagang ini apa sih? Siapa gitu. Nah, pedagang ini adalah orang yang melakukan kegiatan jual beli barang untuk mendapatkan keuntungan. Jelas dong, ya kan? Segala sesuatu kegiatan ekonomi itu sebenarnya untuk mendapatkan keuntungan kan bagi manusia, bagi masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebenarnya.
Nah, pedagang ada yang menetap dengan membuka warung, membuka toko ataupun kios, tapi ada juga pedagang-pedagang yang seperti pedagang-pedagang kaki lima. Ya, dia menjajakan dagangannya itu berpindah-pindah kayak pedagang asongan. Terus misalkan jual mie tek-tek misalnya, atau tukang jualan nasi goreng itu kan dia pindah-pindah ya pakai gerobak. Nah, seperti itu, atau tukang jualan sayur. Nah, jadi dia nggak ada tempatnya, tapi beberapa yang tidak tempat dia menggunakan gerobak dan menjajakan hasil barangnya, atau menjajakan barangnya atau sayur-sayurannya untuk jual kepada pelanggan atau pada pembeli. Oke. Nah, yang kemudian di sini ada nelayan. Nah, nelayan tuh siapa? Nah, nelayan itu adalah orang yang pekerjaannya menangkap ikan di laut. Jadi dia mengumpulkan ikan di laut ya. Sebenarnya ada juga nelayan yang membuat tambak untuk memelihara ikan dan udang. Jadi dia buat tambaknya atau kolamnya sendiri, kemudian dia pelihara ikan atau udangnya. Dia juga termasuk nelayan berarti ya. Nah, selain itu di daerah pantai ada juga yang menjadi petani garam. Ya, petani garam itu apa? Petani yang dia tugasnya atau pekerjaannya memproduksi garam dengan memanfaatkan air laut ya. Masih ingat ya, jadi laut itu sebenarnya bahan dasar untuk membuat garam yang itu ya. Oke, selanjutnya yang E adalah pengrajin. Pengrajin ini adalah orang yang bekerja untuk menghasilkan barang kerajinan. Kerajinannya apa saja? Macam-macam. Ada kerajinan bisa membuat kursi, meja, kayu gitu kan. Terus kerajinan-kerajinan lain misalkan gantungan atau hiasan rumah. Jadi macam-macam bahannya, macam-macam juga. Ada yang mungkin dari kayu, ada yang dari rotan, ada yang dari plastik sisa, botol bekas, macam-macam. Kemudian digunakan dan dijual ya oleh pengrajinnya dan dimanfaatkan oleh konsumen ya. Jadi konsumen menggunakan barangnya. Nah, hasil kerajinan yang dihasilkan itu bisa berupa ukiran, hiasan dinding, perhiasan, kain tenun, batik, gerabah, cenderamata, itu juga termasuk hasil dari pengrajin ya. Nah, selanjutnya ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, kalau kita membahas pekerjaan yang menghasilkan jasa, berarti pekerjaannya itu tidak berupa barang, tapi dia menjual keahliannya. Coba kita baca ya. Pekerjaan yang menghasilkan jasa memerlukan keahlian atau keterampilan tertentu. Nah, ya benar ya. Bahkan beberapa di antara mereka itu harus belajar dulu di sekolah khusus. Misalnya, untuk jadi dokter berarti seseorang itu harus belajar dulu di universitas yang memiliki fakultas kedokteran misalnya. Terus untuk para insinyur misalnya, insinyur pertanian misalnya, mereka itu harus pergi dulu ke universitas atau mereka belajar dulu di universitas yang jurusan pertanian, agronomi misalnya, mereka belajar di situ. Kalau mau jadi arsitek, mereka harus belajar dulu nih ke universitas yang ada jurusan arsitekturnya, seperti itu dan sebagainya. Jadi mereka menjual keahliannya. Ya kan, menjadi pengacara berarti masuk dulu ke universitas yang mengambil jurusan hukum misalnya dan sebagainya. Nah, beberapa contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa itu apa aja? Kita lihat. Ada guru. Guru itu dikenal dengan sebutan pahlawan tanpa tanda jasa ya. Nah, guru itu berkarya untuk tujuan mulia, yaitu mencerdaskan bangsa. Apakah guru itu bisa langsung jadi guru? Tidak, guru pun juga dulunya dia harus belajar dulu di universitas ya, belajar dulu dari SD, SMP, SMA, masuk ke universitas, masuk ke jurusan keguruan, apakah dia pendidikan jurusannya sarjana pendidikan ya kan, sarjana pendidikan agama, mungkin pendidikan matematika ataupun pendidikan sekolah dasar dan macam-macam. Dan kemudian nanti mereka baru bisa mengaplikasikan ilmunya dan bekerja sesuai di bidangnya untuk mencerdaskan bangsa gitu. Selanjutnya ada TNI dan polisi. Nah, TNI ini artinya apa sih? TNI itu singkatan Tentara Nasional Indonesia ya. Nah, siapa itu TNI itu? TNI itu adalah orang yang bertugas menjaga keamanan negara. Jadi supaya negara itu aman, maka diperlukanlah TNI untuk menjaga keamanannya. Mereka berbakti untuk bangsa dan negara. Mereka mengutamakan bangsa negara di atas segalanya. Mereka bertugas menjaga keamanan negara yang meliputi
di bagian darat, laut dan udara. Makanya kan TNI itu dibagi dua ya, ada TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara. Nah, mereka itu apakah bisa langsung jadi TNI? Tidak, mereka itu harus masuk dulu namanya pelatihan, dididik dulu, diajarkan dulu, dibuat pelatihan, latihan militer ya. Mereka menggunakan kekuatannya gitu, latihan fisik, latihan mental pun juga dilakukan supaya apa? Supaya mereka menjadi orang yang profesional dan bisa mengerjakan atau bisa bertugas sesuai dengan apa tujuan dari mereka. Kalau TNI berarti untuk menjaga keamanan negara. Nah, bedanya dengan polisi apa? Kalau polisi mereka itu bertugas untuk menjaga ketertiban dan menciptakan keamanan masyarakat. Jadi kalau TNI itu menjaga keamanan, kalau polisi itu menjaga ketertiban, ya, menciptakan keamanan masyarakat sekitar. Perlu pelatihan juga nggak? Iya, mereka juga pelatihan. Jadi sebelum mereka masuk polisi, mereka ada pelatihannya dulu. Mereka belajar dulu di akademi kepolisian. Nah, gitu. Jadi setiap keahlian itu memang butuh belajar dulu. Kita menggali dulu ilmunya, dilatih dulu supaya jadi profesional, baru kemudian bisa bekerja sesuai dengan bidangnya. Gitu ya. Selanjutnya ada montir. Nah, pekerjaan seorang montir ini adalah memperbaiki mesin kendaraan yang rusak. Montir bekerja di bengkel mobil ataupun motor. Mereka juga punya keahlian, mereka pun belajar dulu, mereka mendapatkan sertifikasi, baru kemudian mereka bisa menjadi montir atau orang yang memperbaiki kendaraan. Lalu ada juga yang ini salah ya, ini maksudnya nih, sorry, ini tuh harusnya ini harusnya paramedis ya, diperbaiki dulu. Oke, nah, jadi pekerja paramedis, apa itu pekerja paramedis? Yang dimaksud dengan pekerja paramedis itu orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan, contohnya seperti perawat, bidan, apoteker. Nah, itu disebut sebagai paramedis. Nah, mereka itu bekerja untuk menyembuhkan penyakit yang diderita pasien. Dokter juga termasuk paramedis gitu ya. Mereka menyembuhkan penyakit yang diderita pasien. Bagaimana dengan keahliannya? Tentu sama seperti para pekerja yang mengandalkan keahliannya. Mereka harus belajar dulu beberapa tahun di universitas ke jurusan, misalkan jurusan keperawatan ataupun kebidanan ataupun jurusan farmasi ya. Kalau apoteker itu biasanya farmasi, mereka belajar beberapa tahun, kemudian mereka lulus mendapatkan sertifikat, barulah mereka bisa bekerja sesuai dengan bidangnya secara profesional. Seperti itu kira-kira. Nah, Ibu harap dengan adanya ini bisa menambah pengetahuan kalian ya. Untuk tugas, Ibu akan berikan tugas kepada kalian halaman mana nih, Ibu belum cantumin ya. Ada tugasnya, coba kalian nanti buka bukunya, buka buku tematik 4.8 ya. Nah, nih halaman 4.8. Kelihatan enggak? Nah, nih buka bukunya halaman 152, tematik 4.8. Silahkan kalian isikan pekerjaan yang ditekuni masyarakat di sekitar kalian. Jadi kalian temukan nih beberapa pekerjaan di sekitar rumah kalian, di sekitar lingkungan kalian atau orang tua dan sebagainya, pokoknya lingkungan kalian. Kemudian kalian identifikasi, tentukan apakah pekerjaannya itu menghasilkan barang ataukah menghasilkan jasa ya. Jadi ada 10 berarti. Nah, ada 10 kalian isi. Kemudian setelah kalian isikan di buku tematiknya, kemudian kalian foto dan kirimkan ke Google Classroom. Tugasnya itu aja, simple. Semoga bisa dikerjakan dengan tepat waktu ya. Sekian dari Mulindi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.